enakan unit link lah, preminya murah, bayarnya tetap. Enggak lah, enakan asuransi kesehatan tradisional, karena preminya pasti jauh lebih murah gitu, dan kita nggak perlu terikat seumur hidup. Nah, teman-teman sering berada di tengah perdebatan itu, perdebatan antara dua orang agen asuransi yang membawa produknya kepada satu nasabah yang akhirnya bingung, dan dalam banyak pertemuan akhirnya nasabah itu memutuskan untuk tidak jadi ambil karena bingung, gitu ya. Jadi kalau kita berbicara sebaiknya kita asuransi kesehatan tradisional atau unit link, saya akan bahas di video berikut ini. Oke teman-teman, jadi mungkin banyak ya kejadian di mana kita berada di satu perdebatan, atau mungkin ada nasabah kita berada di satu perdebatan antara dua orang agen asuransi, yang satu membawa asuransi kesehatan tradisional dan satu lagi membawa asuransi kesehatan yang merupakan bagian dari asuransi tambahan unit link atau rider unit link. Masing-masing berbicara mengenai bagusnya produk mereka tanpa bertanya kepada nasabah, kira-kira nasabah cocoknya yang mana antara tradisional dan unit link, yang akhirnya berakibat justru nasabah menjadi bingung. Nah, di video kali ini saya akan share kepada teman-teman, sebaiknya kita pilih asuransi kesehatan tradisional atau unit link sih, gitu ya. Nah, sebelum memulai diskusi tersebut, saya harus sampaikan bahwa pada bulan November lalu, saya menulis satu buah buku, judulnya Menikah dengan Nasabah. Ini buku saya tulis selama kurang lebih 4 bulan, dari bulan Juli, Agustus, Oktober, dan terbit di bulan November. Buku ini lebih banyak bercerita mengenai fakta-fakta, mitos, dan ada sales talk ya, sedikit sales talk asuransi kesehatan. Kenapa judulnya Menikah dengan Nasabah? Karena kalau Anda sebagai agen asuransi memutuskan untuk menjual asuransi kesehatan kepada nasabah Anda, maka Anda sebenarnya sedang berikrar untuk menikah dengan nasabah Anda. Karena kapanpun nasabah Anda sakit atau dalam kesulitan, Anda harus selalu siap sedia untuk dihubungi dan membantu nasabah tersebut. Oke? Itu kenapa judulnya Menikah dengan Nasabah. Nah, di dalam buku itu, saya membahas banyak hal sebenarnya yang berkaitan dengan asuransi kesehatan. Paling mendasar yang nanti akan kita bahas karena berkaitan dengan topik saya pilih mana nih, kesehatan tradisional, asuransi kesehatan tradisional atau asuransi kesehatan bagian dari unit link. Beberapa hal yang saya bahas di buku itu, pertama adalah apa sih sebenarnya elemen dasar menjadi penentu premi, ya, premi dari sebuah asuransi kesehatan. Nggak peduli itu asuransi kesehatannya tradisional atau unit link. Terus kemudian pertanyaan kedua yang juga saya jawab adalah, kenapa pada nasabah yang sama satu orang agent bisa menawarkan premi jutaan, tetapi di sisi lain kalau ketemu agent yang lain bisa menawarkan premi ratusan juta per tahun. Itu juga saya jawab di dalam buku itu. Lalu ini yang nanti kita akan jawab di dalam video ini, sebaiknya saya pilih produk tradisional atau rider dari unit link. Ini yang nanti kita akan jawab. Dan pertanyaan yang paling banyak ditanyakan juga yang saya jawab di buku itu adalah, apakah bila saya nanti sering klaim, premi lanjutan saya akan jauh lebih mahal dibandingkan kalau saya nggak pernah klaim. Nah, itu yang saya jawab di dalam buku itu. Nah, hari ini kita fokus berbicara mengenai asuransi kesehatan tradisional atau unit link bagusan mana atau cocokan mana. Oke ya. Tapi sebelum masuk ke sana, saya harus membuka kepada teman-teman mengenai cara perhitungan preminya. Jadi bagaimana sih orang aktuari itu menghitung premi
asuransi kesehatan untuk satu orang nasabah. Ya sebenarnya bukan untuk satu orang nasabah, tetapi untuk semua nasabah gitu ya. Tapi yang kita harus ketahui adalah nanti ada kelompok-kelompok umur. Nah, apa sih dasar penentuan premi? Apakah berbeda antara tradisional dan unit link? Jawabannya ternyata tidak berbeda. Kalau kita berbicara dasar penentuan premi asuransi kesehatan, ada 6 komponen atau 6 elemen yang menentukan seberapa besar jumlah premi yang harus dibayar oleh nasabah. Ya, elemen yang pertama adalah yang berperan dalam penghitungan biaya asuransi kesehatan adalah namanya tabel morbidita. Jadi ini tabel morbidita, ini adalah tabel yang disepakati oleh semua perusahaan asuransi gitu ya, orang-orang aktuari yang memang tugasnya menghitung ini untuk menentukan standar. Jadi tabelnya sama semua sebenarnya gitu ya. Jadi dasar penentuannya sama, nggak beda-beda. Tabel ini menunjukkan jumlah individu yang mudah terkena risiko penyakit, sakit, dan penyakit menular di setiap kelompok usia dibandingkan dengan individu-individu yang udah kena. Jadi ya antara yang berpotensi sama yang udah kena dibandingkan dalam satu tabel dan itu dikelompok-kelompokkan dalam kelompok usia. Itu yang pertama, tabel morbidita, dan itu sama semua perusahaan asuransi menggunakan. Indonesia punya kesepakatan untuk menggunakan tabel morbidita yang sama. Yang kedua, usia. Usia tentu sangat berpengaruh karena semakin tinggi usia maka risiko orang untuk tidak cuma mengenai kematian tetapi juga sakit itu makin tinggi, gitu ya. Jadi ini yang menjadi dasar penentuan. Makanya ada namanya di dalam tabel morbidita itu adalah kelompok-kelompok usia. Yang ketiga adalah peluang kejadian. Nasabah dalam kelompok usia sesuai dengan tabel morbidita yang dilewat rumah sakit. Nah, ini peluang kejadian, nanti kita akan bicara di rumusnya. Lalu jumlah hari rata-rata orang dirawat di rumah sakit karena sakit-sakit tertentu. Kemudian benefit, ya tentu saja benefit yang diminta semakin besar maka biayanya juga makin besar. Saya pengen bisa dirawat sampai ke luar Indonesia misalnya, atau tidak cuma di Asia misalnya, tapi seluruh dunia, tentu saja dengan benefit yang makin tinggi, biayanya makin juga tinggi. Lalu ada namanya cadangan premi. Cadangan premi adalah sejumlah uang yang dihimpun oleh perusahaan asuransi yang diperoleh dari selisih nilai santunan dan nilai tunai pembayaran. Nah, ini ada 6 komponen yang menjadi penentu, tidak melihat itu asuransinya tradisional atau asuransinya unit link. Jadi cara penentuannya sama. Nah, setelah kita tahu cara penentuannya, lalu selanjutnya bagaimana dong? Ya kan, kita akan masuk ke step selanjutnya. Nah, step selanjutnya ini adalah kita masuk ke rumus perhitungannya. Jadi rumus perhitungannya itu ada satu rumus yang memang disusun oleh orang-orang yang jagoan statistika yang ada di profesi aktuaria. Jadi berdasarkan rumus itu kita bisa melakukan simulasi-simulasi. Nah, jadi teman-teman mau itu tradisional, mau itu unit link, simulasinya sama. Simulasinya sama. Berdasarkan 6 variabel tadi. Nah, jadi kalau saya bikin satu simulasi, ini sebagai contoh, ada seorang bapak beserta istri dan anaknya membeli asuransi kesehatan dengan manfaat yang sudah disebut di dalam contoh tersebut, gitu ya. Tahun pertama, mereka semua satu keluarga membayar 695.000. Ini per tahun, premi per tahun. Tetapi kita perlu lihat bahwa pada tahun ke-10, ya seiring dengan kenaikan usia masing-masing anggota keluarga, preminya menjadi hampir menjadi 1,2. Jadi ada kenaikan kurang lebih hampir 90%, hampir 100% malah, gitu ya. Jadi mau asuransi kesehatan tradisional, mau asuransi kesehatan unit link, pada dasarnya biaya asuransinya akan naik seiring dengan kenaikan usia nasabah, karena resikonya juga makin naik. Nah, kalau kayak gitu, Pak, saya sebaiknya pilih yang tradisional atau saya pilih yang unit link? Itu kan pertanyaannya. Nah, ini jawabannya, teman-teman. Buat teman-teman yang memiliki tipe pengelola keuangan yang baik, disiplin, saving, investment, proteksinya jelas, porsinya, dan disiplin juga menyisihkan uangnya untuk keperluan di masa depan, maka buat Anda, tipe-tipe orang yang sangat disiplin ini, yang perencanaan keuangannya sudah bagus dan pelaksanaan juga bagus, pilihlah asuransi kesehatan tradisional.
Kenapa? Karena Anda bisa mengantisipasi. Anda sudah bisa mengantisipasi dari uang yang sudah Anda tabung, investasikan sendiri. Tadi kita lihat, biaya asuransi dalam waktu kurang lebih 10 tahun bisa naik 100%. Nah, orang yang nggak siap dengan kenaikan tersebut berbahaya, terutama kalau misalnya Anda adalah misalnya karyawan yang pada usia mungkin 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi Anda sudah pensiun, tidak punya income. Nah, justru pada saat Anda pensiun, Anda lebih membutuhkan asuransi kesehatan. Disitulah, kalau Anda disiplin menabung, disiplin berinvestasi, kenaikan-kenaikan tadi bisa di-cover oleh tabungan atau investasi yang Anda kumpulkan. Oke? Itu orang-orang yang memang cocok atau sebaiknya memiliki asuransi kesehatan tradisional. Lalu bagaimana halnya di kutub yang berlawanan? Bagaimana dong? Gitu kan? Buat teman-teman yang kurang disiplin dalam hal menyisihkan income-nya gitu ya, SIP-nya agak berantakan ya, saving investment protection-nya agak berantakan, maka saya sangat menyarankan kalau buat Anda-Anda yang memiliki tipe seperti ini, ambillah asuransi kesehatan yang merupakan rider atau asuransi tambahan dari produk unit link. Kenapa? Karena pada dasarnya di dalam produk unit link Anda sedang dipaksa untuk menyisihkan tambahan. Ya, jadi yang disisihkan itu harusnya misalnya 100, Anda dipaksa untuk menyisihkan menjadi 125 atau 130. Kemana yang 30-nya? Yang 30-nya diinvestasikan. Karena kita tahu unit link terdiri dari proteksi dan investasi. Dan kita ingatkan kembali bahwa investasi di produk unit link bukanlah untuk tabungan atau investasi yang bisa kita nikmatin. Dia adalah disisihkan untuk mengcover ketika nanti terjadi kenaikan-kenaikan biaya. Ya, seperti kita tahu, perjanjian polis unit link itu preminya tetap sampai dengan akhir usia pertanggungan. Nah, kekurangan karena ada kenaikan biaya itu diambil dari investasinya. Nah, itu yang sebenarnya terjadi. Jadi, saya tegaskan kembali buat teman-teman yang tipenya tidak bisa disiplin menyisihkan income-nya, pendapatannya, maka Anda sebaiknya mengambil produk asuransi kesehatan yang merupakan rider atau asuransi tambahan dari unit link. Ya, supaya apa? Supaya nanti pada saat Anda pensiun, Anda tidak punya income, Anda tidak bingung lagi, dari mana saya mesti bayar asuransi kesehatan saya, karena faktor tidak disiplin tadi. Ya, jadi teman-teman, hari ini sudah cukup clear bahwa buat yang jago mengelola keuangan itu, ambillah asuransi. Saya sarankan ya, tidak ada paksaan tuh ini, asuransi kesehatan tradisional. Buat Anda yang kurang disiplin, ambillah dari asuransi kesehatan rider unit link. Nah, itu yang bisa saya share teman-teman. Dan sebagai ending dari slide ini, saya selalu mengingatkan teman-teman, terutama yang menjadi nasabah, untuk mengambil keputusan sebagai orang dewasa. Lalulah 4 tahap pengambilan keputusan ini. Pertama, lakukanlah introspeksi. Apakah memang saya memiliki kebutuhan untuk misalnya asuransi kesehatan? Apakah budget saya memenuhi untuk saya bisa memiliki asuransi kesehatan dengan benefit tertentu? Maka Anda introspeksi. Anda lihat ke cermin, perlu nggak? Budget saya cukup nggak? Begitu sudah ketemu, oh ya saya perlu dan budget saya ada, maka Anda boleh bisa minta penawaran dari agen-agen asuransi yang Anda kenal. Dari penawaran itu Anda pelajari, mana yang menurut teman-teman cocok, mana yang menurut teman-teman sesuai dengan kebutuhan saya. Dan ketika proses mempelajari tersebut, ada hal-hal yang teman-teman kurang tahu, kurang jelas, terutama kalau asuransi kesehatan, banyak sekali istilah kesehatan yang mungkin kita nggak tahu, silahkan mengkritisi, menanyakan kepada agen asuransi yang membawa produk tersebut. Kenapa? Karena tugas mereka memberikan pencerahan kepada teman-teman semua. Jadi, harus kritis. Nah, setelah 3 proses ini terlalui, sudah firm jawabannya, sudah firm produknya, lalu lakukan proses seleksi. Jadi seleksi tidak hanya berkaitan dengan premi saja, tetapi juga seperti yang saya sampaikan di video saya berikutnya, sebelumnya, Anda harus cek dulu. Pertama dari si kebutuhan, sudah cocok, agen asuransinya kira-kira bisa servis Anda dengan baik, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian yang ketiga, perusahaan asuransinya cukup terpercaya, karena
aset kelolaannya sudah cukup besar, artinya dia mendapat kepercayaan dari nasabah-nasabah yang sudah ada, dan MMPR atau RBC-nya tinggi, karena itu adalah kemampuan dia membayar klaim. Nah, setelah itu baru Anda seleksi. Anda pilih secara firm, ya, secara mantap gitu ya. Jadi nanti suatu saat ada ketidakcocokan atau ada ketidaksesuaian, Anda mengerti apa yang harus Anda lakukan, sikap apa yang harus Anda ambil ketika misalnya terjadi ada ketidaksesuaian. Jadi tidak dengan menyalahkan pihak-pihak tertentu, entah itu agen asuransinya atau perusahaan asuransinya. Mungkin pada saat kita mengambil keputusan, ada yang salah. Jadi teman-teman, selamat mengambil keputusan sebagai orang dewasa, selamat memilih asuransi kesehatan yang cocok dengan karakter teman-teman semua, baik itu tradisional maupun unit link, itu sama baiknya. Oke teman-teman, salam sukses untuk kita semua, sampai ketemu di sesi EduSeries berikutnya.